1 sama untuk mereka. Dan apakah tim Liquid ID yang baru saja menang di game kedua bisa kembali membawa tren positif untuk di game ketiga? Dan terlihat ya kali ini ada Choke yang masuk dalam daftar hero yang limit. Iya, karena mereka switch side ya. Jadi mereka nggak mau juga untuk nantinya mereka nggak masukin Choke dari Fnatic Onyx, akhirnya diambil sama tim Liquid ID. Dari Ranger masalah branding kepada Bruno ya. Tapi tim Liquid ID nih, aku suka kalau mereka ada di second pick karena mereka bisa memainkan nanti mungkin untuk hero pool yang bisa dimainkan dengan si Yes. Ya berarti masih bisa tukeran ya untuk Suyo-nya pindah ke tangan Fnac. Karena 2 game pertama kan tadi Suyo full dipegang oleh tim Liquid kan. Tapi menurutku untuk Suyo yang dilepas ini masih bisa dilawan banget sih sama Fabian. Karena kita juga sudah sering lah ngeliat bagaimana Fabian kayak. Jangan lupakan juga bisa ada Joy. Nah, Ya itu Joy. ada Suyo, Joy dan Duoi juga kebuka loh. Dari betul, ya? iya, jadi ini sebenarnya mungkin dari tim Liquid bisa Always on the way. oh, hemat juga ya. Oh, mereka mau trade 2 hero yang cukup power dong berarti ya. Karena banyak banget power hero yang kebuka saat ini. Iya. Dan kembali dengan Bruno harusnya untuk pick pertama dari Fnatic Onyx Philippines. Dan jawabannya tentunya banyak pilihan. Tapi jangan lupakan ya, trade antara Joy dan juga Suyo ini yang bakal jadi prioritas harusnya untuk diulang. tapi belum ada masalah sih. Tadi Loinya yang diambil senjata kesempatan di Suyo. Tadi gue kira mereka mau buka. Iya, besar mungkin buat Loinya di sini menjadi power pick untuk Super Fringe juga. Berarti kalau Suyo-nya ada di tim kita Joy, ini bisa kemungkinan juga ada di FNOP dan bisa cukup menyeramkan ya. Ya Joy berhadapan dengan Loinya. Betul. Karena harus presisi banget. Ya, kalau sampai miss tuh dari dice dapat immersion dice joke-nya, nah itu udah langsung kapan Makanya ini sebenarnya benang merahnya balik lagi ke perkataan Goliath lagi tadi dengan adanya permainan low and order gitu loh. Dengan tim Bruno yang lebih main safe, tapi kalau kita ngeliat dari tim Liquid yang ngambil ke Suyo, ngambil ke Loi, nah yang jadi pertanyaanku adalah ini untuk dari tim Liquid role apa yang pengen dibawakan? Karena menurutku ini momen-momen dimana Tajam bisa turun juga nih untuk tim Liquid. Nah, kalau kita bisa melihat Spring dulu yang keluar, Ini sebenarnya sesuai ekspektasi sih Om ya, karena range, poking juga kuat. Pegal gimana nih lawannya? Kalau SPL badan nggak sih? Badan dulu. Iya, pegangin dia juga bisa, combo dengan duel juga bisa, Tiger bisa jadi obat, tapi Gatot Kaca juga masih open. banyak. Jadi bilang awal juga tadi. Ya, kulit juga terbuka. betul kan dulu kan memang butuh waktu ya kalau kita mau kembali dulu. Betul. Mosaiknya tinggi juga, tetap sakit dan lama. Apalagi memang dari FNOP kan mereka kepiknya juga bisa dibilang bow move di mana mereka ngambilnya tuh 3 hero damage kan. Jadi belum ada badannya, belum ada utility-nya. Dan kecuali dari Eve, dan itu yang mungkin bakal di target ban sama teman-teman dari tim Liquid. Tapi Eve juga menjadi super masalah. Betul. Karena jelas banget dari band. Ya sekali lagi tidak ada usaha penyelamatan atau free flicker. Obvious ya, Sebenarnya ada satu hero yang sempat digunakan di NPL Philippines di mana tuh nonton itu Rafaela. Cuma memang nggak muncul-muncul di M6 lagi karena memang metanya udah beda kan. Iya, dan tricky sih kalau kena Rafael ya. Dan dia tipis banget buat HP-nya. Cuma bisa membantu satu detik untuk movement semakin cepat. Yang lu juga bisa bilang nggak terlalu banyak dan kesempatan lain. Sebenarnya ada penggantinya kan. Kalau mikir juga kayak Velos. Yes. Kayak juga terus bangun aku belakang. Iya. Ya, tapi itu dia dengan adanya pick Fovius juga mungkin di sini mindset yang dibawakan adalah dengan dash dari Joy mungkin akan memperkuat juga ya power dari Foviusnya. So ini mungkin ya chaos lagi. Goliath ya, seperti yang dikatakan oleh Goliath, sisanya tinggal Goten sih untuk yang Juliet bisa pegang yang pintu turun untuk Gongi. Ya. Respect ya berarti ya. Betul. Masih ada mungkin juga ada yang mau di respect juga. Bisa jadi ya. Tapi lagi-lagi jangan lupakan potensi Glue juga yang bisa dibawakan nih sama teman-teman dari Fnatic Onyx Philippines. Karena ya berhadapan dengan Loi setidaknya ini akan mempermudah juga untuk Loi mau nggak mau harus terpaksa mau flicker untuk menghindar dari grab-grabnya Glue. Tapi ya dengan kita lihat selalu respect ke arah Idit nih. Ini memang sepertinya selalu jadi kunci. Apalagi kalau connect kan, itu total bisa 4 detikan. 4 detikan di mana dengan adanya shatter yang akan di arah depan, yang akan belum lagi onward-nya. Ya, cukup meresahkan lah bisa dibilang. Dan Gatot Kaca lah yang menjadi pilihan, menjadi sebenarnya masih itu kalau opsi yang tadi kita sudah mau coach pilot dan terakhir wow ini pinter sih. Tadi soal aku juga ngeliat nih kalau Boy sama Chip kebuka 2 teleportasi loh bisa dibuat oleh Jalita nih. Iya, Untuk pilot ini Itu tinggal kita aja sih biar nomornya nanti pengen ke arah mana. Dan menurutku ngambil dengan posisi udah selesai banning ya, sama-sama lu udah nomor dengan ngambil nomor dulu nggak sih untuk tim Liquid gitu loh. Dan langsung antisipasinya adalah wah, Triple Fighter yang bawakan ternyata.
Ini di naik pick juga karena memang Khaled bisa bagus juga untuk digunakan sama FNOP. Dan kalau seandainya nanti Aaron mau pakai Cloud lagi, ini bakal muncul combo apa? Cloud Loi. Ya, Iya. bisa ya. Karena nanti kita lihat juga Iron cukup rapi dengan cloudnya tanpa ada banyak overextend yang dilakukan. Tapi jawaban apa nih? Karena mereka masih membutuhkan hero depan. Kita belum melihat adanya wrong laner dari Fnatic Philippines dan Kirk serta Brusco. Dengan gak adanya Chow, kali ini harus berganti hero. Ya otomatis nih hero-hero yang bakalan jadi setuper juga nggak sih momentum untuk hero-nya di arah Romer, mengingat bahwa untuk sekarang sisi pastinya masih belum terlalu banyak dari lawan atau mungkin XP-nya. Ya, Hylos masih ada. Iya. Blue, Hilo. Tigreal mungkin juga kalau memang mau dipakai. Ayo sih menurutku ini bisa. Ya, karena mereka butuh untuk menahan Khalid di early game. Nah, Oh, Tigreal. Tigreal yang keluar. Hylos. Itu dia. Hylos Tigreal 2 hero tebal tiba-tiba Double langsung Samsak. Iya. Double Samsak yang muncul. Ya, dan terutama mungkin untuk si Tigreal-nya ya, karena di level juga bisa mulai dorong kan. Betul. Betul, sebenarnya dia yang punya fungsional tinggi lah nanti. Tapi ya harus hati-hatinya adalah waktu mau setup implosion sih. Karena lawannya Loi juga kan, males banget udah kita tarik tengah. Iya, tapi jangan lupakan dengan 3 fighter yang dipilih, ini Implosion bakal jadi mimpi buruk buat tim Liquid ID ya. Jadi harus hati-hati banget sih. Timingnya ya. Timing dari teman-teman Liquid ID nggak boleh ada di daerah sempit, terutama di area low pitnya. Dan jawaban terakhir untuk Aaron Shiki, apa yang akan dia gunakan? Masih ada Cloud, masih ada Moskov mungkin yang bisa dibawa atau bahkan Lunok. Aku prefer Lunok sih sebenarnya kan. Nah, harus di magic damage nggak tahu Moskov. tapi Moskov ternyata. Ya. Oke. Oke, dengan Moskov sebagai pilihan terakhir karena Liquid ID. Dan game ketiga ini juga akan menjadi penentu untuk siapa satu tim yang akan mendapatkan match point-nya. Apakah Liquid ID atau FNOP Philippines. So kita mari galungkan kembali Let's Go Liquid untuk mendukung Liquid di game yang ketiga. Dan Kesa, it's your time. Thank you our panelists. Ya, mudah-mudahan ada hasil baik lagi di game yang ketiga. 2-1 untuk tim Liquid ID. Let's go lah. Ya, bisa. Let's go Liquid. Let's go. Karena tadi udah bounce back-nya bagus banget juga kan di game yang kedua, dan kita akan sama-sama melihat game yang ketiga akan seperti apa. Karena sekarang dimunculkan juga untuk skill. Tapi untuk Moskov kembali dari Aaron Shiki. Dua hero badan nih untuk Fnatic Philippines yang perlu banget di rumah. Tigreal Hylos bakal jadi PR tersendiri. Oke, akan kita lihat seperti apa lagi kejadian di game yang ketiga. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi satu hal yang sangat-sangat kita idamkan, kemenangan. Amin ya. Kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Walaupun ya ini kalaupun amit-amit yang kalah, tidak akan langsung tereliminasi siapapun ya dari match ini. Karena mereka ada di final upper bracket, menang grand final, kalah turun ke lower bracket juga, masih ada lower mereka. Menunggu pertandingan antara SRG dan juga tim Spirit. Betul. Siapapun pemenangnya akan bertemu yang kalah di antara match ini. Betul, itu dia. Jadi kesempatan untuk melihat di grand final ya untuk semua tim yang tersisa ya masih terbuka lah ya. Yes, Waduh, pertama basah sendirian. Namun sekarang ada pertempuran yang terjadi. Brusco pun masih sebelum tinggal dari SQL dibalaskan oleh Kirk. Dan juga King Kong sekarang masih level 3 dikejar sampai bagian belakang. Widinya berhasil mendapatkan Tigreal, mencoba untuk bisa pulang. Brusco gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang King Kong hampir saja dan itu dia baku hantam di awal permainan. Bahwa dari tim Liquid ID memang tumbangnya SQL, tapi dibalaskan dengan 2 poin kill juga untuk tim Liquid ID. Dari ROM dan juga EXP-nya berarti yang hilang ya. Masih keuntungan kecil untuk tim Liquid ID untuk sejauh ini, dan membiarkan kembali Liquid ID sendirian aja. Gak ada yang terlalu banyak juga game power dari para gold, dan di 2 game yang udah kita lihat sama-sama dibiarkan mandiri terlebih dahulu. Sementara kalau melihat adanya arus yang sudah akan terlihat, Turtle akan segera muncul. Oke, sementara di area tengah 4 player. Wow, mereka berkumpul, mereka mencoba untuk bisa menstabilkan bagaimana defense dan juga serangan. Tapi Kelra di tempat yang lain, sedikit lagi HP tersisa, dan Favian sudah berada di area di Turtle. Ya, dan di zoning out sudah oleh Windy ya. Oke, King Kongnya hadir, malah darah yang mewah, siap untuk bisa blok hujam. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karakter tersebut, karena Favian yang berhasil diusir jauh ke tempat yang berbeda dan didorong lagi dari satu skenario masih gagal. Karena dengan jarak yang cukup jauh, malah sekarang Favian yang terkurung di dalam satu feed dari Turtle tersebut. Brusco-nya masih berusaha untuk bisa kabur, dan tidak berjalan untuk yang berhasil dilakukan, dan Widinya masih berhasil selamat dengan satu pingsangan di dalam tubuhnya. Implosion, tapi Aran sudah tidak kuat menerima
menerima begitu banyak damage yang mati berat tubuhnya, dan Widih sendirian dikeroyok habis-habisan. Dan itu dia fight jangka panjang yang dibawakan oleh kedua belah tim, dan ternyata respon dari Fnatic dari Philippines mereka cukup baik. Mereka bisa bermain Kating dan juga King Kong yang tanpa adanya penjagaan dia bisa langsung menyelinap masuk ke lini belakang, sehingga targetingnya langsung juga menuju ke arah Fabian. Terus juga dari Hesiannya hilang, dan Aran sekarang yang harus babak belur di lini paling depan. Walaupun tadi tugas dari Widih udah bagus banget ya, dia zoning, tapi lengah untuk bisa menahan bagaimana King Kong bisa masuk, karena nggak ada stopper pasti sejauh ini untuk bagaimana menghentikan laju dari King Kong. Karena masalahnya juga mereka ada. Oh. Hey, ada perpindahan tepat. King Kong hampir saja. Hey, satu itu lagi terbakar dan King Kong masih selamat. Tapi di sisi lain Super Friends-nya hilang di Oke. tangan Widih. Itu dia satu hal yang sangat-sangat baik berhasil didapatkan kembali. Cuman kalau kayak gini terus-terusan mereka didorong dari area objektif ini akan sangat berbahaya loh. Ini dia permainan tarik ulur juga dari Fabian. Dan Kurt harus dipaksa untuk bisa terkena pasif dari keseluruhan duality yang dimiliki oleh Yeskiel yang ada di bagian belakang. Tim-nya kembali terjadi, Brusco-nya pun harus pergi dari tersebut. Ada real world manipulation langsung dikeluarkan, tapi Kurt-nya pun masih berhasil selamat. Dua badan yang dimiliki oleh Fnatic Iconic. Mereka pun harus pulang. Wah, ini dari tadi benar-benar pertukaran resource, pertukaran skill, dan lagi-lagi. Waduh, Widih. Tidak ada quicksand guard di dalam tubuh. Wah, ini gak berhenti-berhenti, Mbak. Dari awal baku hantam terus saja. Yap. Yap, dengan jatuh talisman ya yang telah dimiliki juga bagi Yeskiel. Mana, cooldown, Second hammer kayak gini. gak berhenti loh ini arah. Nah, oke, Aran bisakah dia berjuang untuk terus memberikan gangguan, dihajar lagi. Dan sekarang Brusco dipaksa mundur 2 bar HP saja. Karena sekarang udah ada lagi kan objektifnya. Iya, tampaknya bakal coba untuk dipegang sama tim Liquid. Wah, Gurknya dong yang maju. Glorious Pathway dikeluarkan. Widih, ada satu turtle lagi yang berhasil diamankan oleh King Kong. Didorong dengan Second Hammer. 2 orang dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Pertempuran terjadi kembali. 2 korban telah terlihat. Fabian sendirian, tapi masih ada satu real world manipulation yang menyelamatkan Super Friends. Wah, dan tim Liquid ID kayak mereka paksa tim fight tanpa kembali memikirkan kalkulasi. Ada kalkulasi yang hilang lagi dari tim Liquid. Dan bahkan purple buff-nya pun sekarang sudah dicuri oleh King Kong. Jadi ngebuat dari Fnatic Philippines unggul dengan 2.500 gold yang dipegang juga. Turret dari bottom lane juga bakal dikontrol lagi oleh Fnatic Philippines dan tim Liquid ID. Mereka jangan sampai overhype. Mereka jangan sampai meladeni teamfight yang dimana kalkulasi ataupun kesiapan dari teamfight ini belum ada. Ya, jangan sampai masuk ke tempo permainan yang diciptakan oleh Fnatic Philippines. Iya. Ini yang dari tadi emang berhasil dilakukan oleh Fnatic Philippines, dan benar-benar tim Liquid masuk kan terus-terusan meladeni terus. Iya, dan bahkan kayak secara skating power nih Fnatic Philippines jauh lebih stabil. Mereka punya juga berhenti tinggi juga di depan. Ada Revitalize juga, ada poke damage dari Super Friends juga. Nah, itu yang terdengar. Ada Retribution sama-sama ya dari kedua belah jungler yang terlihat juga. King Kong masih terlalu lincah dan ini dia PR-nya. Waduh, real world manipulation di bagian tengah. Dan Yeskiel masih berhasil untuk keluar dari area yang begitu berbahaya. Ya, thanks to Purify ya. Kalau nggak Purify dia kena efek stun juga dari tetesan Real Manipulation. Oke, ada Widih yang mencoba untuk bisa menghajar, tapi Reki Centrumnya gak kena. Malah Widih yang dalam bahaya. King Kong masih standby sendirian di dalam dari otot yang ada di bagian bawah. Fabian dalam keadaan yang tidak baik, sedikit lagi tersisa. King Kong benar-benar dikeroyok dan berhasil sekarang. Shutdown tercipta, berhasil. Berhasil tapi butuh banyak banget player Red. tadi. Bisa pindah kah? Dan benar Iron Shiki hadir di area mid. Widih sudah menampakkan wujudnya Aran di dalam rumputan. Dan wah, ini bakal ada revive lagi sih harusnya ya, bentar lagi di area turtle yang sudah muncul juga. 2 turtle pertama memang digabung sama Fnatic di Philippines dan tidak akan dibiarkan berusaha lagi dalam keadaan itu baru saja terkena shutdown baru soal. Ya, tapi kayak faktor bang dulu deh dari King Kong. Kalau kita mengarah ke area turtle-nya, dan benar kalau kita lihat dari sini kan faktor bang terlebih dahulu. Ya, dan ini kesempatan buat tim Liquid ID memutuskan ya bagaimana perfect turtle untuk Fnatic Philippines. Tapi
Iya, dengan zoning out kayak gini. Wits, Sandstrom dikeluarkan, Widi gagal, tapi bola yang diciptakan oleh Kelra begitu sakit terlihat. Hey! Ada Evacuator tadi dikeluarkan, namun untuk sekarang Implosionnya tapi masih digagalkan begitu saja. Rilwan Manipulation satu dikeluarkan, tapi Widi di bagian terdepan sendirian saja. Rilwan Manipulation masih menjadi satu backupan untuk rekan-rekan dari Penati Kodik Filipina. Namun sekarang Perfect Turtle dan Papian terbakar. Papian berusaha untuk bisa kabur masih selamat sejauh ini. Ada Aaron Shiki yang berusaha untuk bisa memberikan backupan flicker dan triple kill didapatkan oleh Kelra, berbahaya. Ya memang udah coba untuk mundur tapi Iron Shiki tidak jadi pulang dengan satu point crystal didorong lagi. Oh! Gagal bisa mendapatkan Iron. dan Ironnya pun selamat dan bahkan membawa oleh-oleh 1 poin kill kali ini. Dan Widi Oke, Widi mencoba untuk bisa menyelamatkan ke arah Outer Turret yang ada di Elevate, masih berhasil sejauh ini. Tidak. Tapi Kelra mencoba untuk masuk lagi sampai terakhir dan Kelra berhasil. ini kayak benar-benar dari tadi gak dikasih kendornya. Ya. Dari keduanya loh. Tensinya sudah mulai meninggi juga. Dan apalagi kayak penonton di Philippines mereka udah 4.800 modalnya, bahkan dari Kelra skip dulu bersekersnya. Ya. Yang biasanya Haskell bersekers, ini langsung ke Haskell dan juga Malefic Gun. Karena kan udah punya 2 badan ya di depannya. Jadi Iya. dengan jarak yang cukup dia di belakang, belum lagi ada Rilwan Manipulation, enak banget dia nganterin damage. Oke. Dan pertanyaannya masih lagi-lagi, siapa yang bisa menggang Kelra dan siapa yang bisa menggang King Kong? Karena dari tadi gak ada sama sekali jawaban untuk kedua hal tersebut. Satu-satunya tadi yang kita lihat, King Kong memang ke shutdown, tapi butuh 4 orang loh, 1 versus 4 yang bisa menumbangkan ke arah King Kongnya, karena nggak ada stopper pasti juga untuk menghentikan bagaimana licinnya sama King Kongnya. Dan meredah lagi tempo permainan. Iya, belum terlihat ya agresivitas lagi karena kayaknya udah mulai sadar divide paksa yang terjadi juga ini mengakibatkan sesuatu yang akhirnya jadi gambling lah, bisa dapetin keuntungan, bisa dapetin kerugian juga. Tapi yang pasti dari tadi King Kong ini superior banget loh, dia leluasa banget bikin end off dengan nyaman gitu ya, dengan Lord yang sekarang sudah muncul juga menjadi Lord yang pertama. Sementara ya ini dia macro play yang bisa dimainkan oleh tim Liquid ID adalah dengan diversion dan juga Spirit of Destruction. Cuman possibility perpindahan tempat dari tiap-tiap rumput tadi udah dijagain loh. Iya. Ada craft rumput atas, Kelra yang rumput di sebelah kanan dari Lord. Semua benar-benar dijagain. Boho juga tadi dijagain. Karena memang itu diantisipasi ya dari bagaimana untuk permainan dari Lui bisa 3-3 musuh juga ya rumputan dengan serangan kejut diversionnya, dan itu yang membuat akhirnya kita nggak banyak lihat diversion play dari Yeskiel. Kuasainnya rumput kayak gini terlalu berbahaya. Cuma sekarang ada 4 player berkumpul di dalam satu rumput akan sampai terus sampai dari kejauhan. Ya, hanya bisa mengintip aja, tapi dengan hancur-hancurnya outer turret kayak gini, vision dari Yeskiel juga akhirnya jadi terbatas. Perpindahan tempat makin tipis kita bakal lihat juga dalam keadaan tertinggal kayak gini, karena kalau misalkan ada serangan kejut yang bisa dibawakan sama Yeskiel, itu plus minus bisa jadi bagus banget untuk bisa dapetin poin-poin kill, atau ya bisa jadi blunder tersendiri. Dan biasanya ada momen baik yang bisa diciptakan ya apabila ada serangan dilakukan dan mereka memiliki ability untuk defensif. Apabila ada terjadi pertarungan yang emang nanggung, biasanya bisa dibalikin nih. Oke. Masifnya berasa banget. Iya. Udah ada 1 damage begitu menyakitkan. Rilwan Manipulation, tapi coba lihat Widinya. Penyerangan yang belakang. Widi masih ada quicksand gun. Dan sekarang King Kong yang terpancing sedikit, tapi King Kong masih berhasil keluar untuk bisa menyelamatkan diri. Malahan ada Fabian dengan damage yang begitu menyakitkan dari Kelra berhasil masuk ke dalam tubuh Fabian. Dan masalahnya ini adalah masih Lord yang pertama, bukan cuma sekedar mancing dari pasif, tapi base turret di bottom lane juga hancur. Coba lihat damage-nya sakit banget. Iron Shiki 2 bola sisa segitu HP-nya. Dan pressure besar kembali ya, kali ini dipegang oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan bahkan di arah bottom lane juga sudah hadir terus-terusan dari Super Wave Minion dan Spirit of Destruction. Terlalu berani Iron Shiki, satu yang terakhir Iron Shiki. Gagal kali ini. Oke. Iron Shiki itu bisa kabur dari area begitu berbahaya. SOD yang berujung maut ternyata. Yang membuat kali ini dari tim Liquid ID hanya bertahan dengan 4 pemain mereka. Waduh, Kelra-nya udah free banget loh, jaraknya jauh banget, damage-nya udah nyeri. Belum lagi ada implosion sekarang yang dikeluarkan, dia dorong Widi. Selesai. Ada Aran yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan 1 menit terakhir, tapi Aran pun harus meregang nyawa karena begitu banyak damage yang masif dan game yang ketiga menjadi milik dari Fnatic.